Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik Stefania Adristi dengan nomor NPM 2151085. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu mata kuliah Hukum Perdata mengenai putusan yang sudah saya pilih di Direktori Mahkamah Agung, yaitu putusan nomor 8/GS/PDT-GS/2019/PN-PNG. Dalam kasus ini, para pihaknya yaitu ada PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo yaitu sebagai penggugat, melawan Agus Suwito yaitu sebagai tergugat 1, dan Chandra Septa Nurdina Murti yaitu sebagai tergugat 2. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam Register Perkara Perdata nomor 8/PDT-GS/2019/PN-PNG pada tanggal 10 Juli 2019. Menimbang bahwa gugatan penggugat tersebut pada pokoknya adalah yang pertama, bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam bentuk perjanjian tertulis berupa surat pengakuan hutang nomor 3842/001972/10/4 hari Senin tanggal 14 Desember 2009. Selanjutnya yaitu surat penyerahan anggaran tanggal 14 Desember 2009 dan surat penerimaan penyerahan agunan tanggal 14 Desember 2009 dan surat kuasa menjual agunan tanggal 14 Desember 2009. Dan selanjutnya yaitu bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui menerima uang sebagai pinjaman atau kredit kupedes dari penggugat sebesar pokok 75 juta rupiah. Selanjutnya bahwa pokok pinjaman berikut harganya harus dibayar kembali oleh tergugat 1 dan tergugat 2 dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran masing-masing pokok ditambah bunga yaitu sebesar 2.462.500. Dan sudah mulai pembayaran awal Januari 2010 sampai Juli 2010 secara lancar sebanyak 7 kali angsuran, yaitu pokok ditambah bunga sebesar 17.237.500 rupiah. Selanjutnya yaitu bahwa penggugat 1 dan penggugat 2 itu sudah menunggak atau macet pembayaran sejak bulan Agustus 2010. Dan kemudian ada pembayaran kembali pada bulan Desember 2010 sampai bulan Oktober 2018 secara tidak rutin dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp46.430.000 atau sebanyak 19 kali angsuran. Tergugat 1 dan tergugat 2 sudah menunggak atau macet angsuran sebanyak 22 angsuran dengan jatuh tempo lunas yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2013. Besar tunggakan pokok ditambah bunganya itu sebesar 54.175.000. Selanjutnya bahwa bila mana pinjaman tidak dibayar pada tepat pada waktunya yang sudah ditentukan, maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan baik secara di bawah tangan maupun di muka umum. Nah, untuk atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang yaitu tergugat 1 dan tergugat 2 dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan atau mengosongkan tanah rumah atau bangunan tersebut. Apabila tergugat 1 dan tergugat 2 atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang yaitu tergugat 1 dan tergugat 2, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Dan selanjutnya itu bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tidak memenuhi kewajiban atau sudah melakukan wan prestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Surat Pengakuan Hukum Hutang nomor 3842/001972/10/4 tanggal 14 Desember 2009. Nah, selanjutnya yaitu bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tidak membayar angsuran pinjaman sampai saat ini sehingga pinjaman tergugat 1 dan tergugat 2 menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah. Bahwa akibat pinjaman tergugat 1 dan tergugat 2 menjadi kredit bermasalah, penggugat harus menanggung kerugian karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2
Dan selain itu, penggugat juga harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman tergugat 1 dan tergugat 2 yang bermasalah tersebut. Bahwa seharusnya tergugat 1 dan tergugat 2 membayar angsuran setiap bulan selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun tergugat 1 dan tergugat 2 tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya itu dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan tentang pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta hukum yang hakim dapatkan dari keterangan penggugat dan tergugat di atas serta bukti-bukti yang diajukan, yang karena persesuaian diketahui bahwa yang pertama, penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum, yang kedua, adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat, yang ketiga, tergugat berada dalam domisili atau daerah hukum yang sama dengan penggugat, yang keempat, sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan seperti persaingan usaha, sengketa konsumen, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menimbang bahwa tentang perjanjian di dalam pasal 1320 KUH Perdata telah menentukan syarat sahnya perjanjian dan menurut fakta persidangan pandangan bersesuaian sebagaimana bukti surat-surat pengakuan hutang nomor 13.85/0032 tanggal 30 Juni 2004, yaitu penggugat bertindak sebagai bank atau pemberi kredit dan tergugat bertindak sebagai penerima kredit atau debitur. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata bahwa seseorang dapat dikatakan mengingkar janji atau sudah melakukan wan prestasi apabila orang tersebut atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dan wan prestasi seseorang debitur terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, atau jika dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan. Selanjutnya menimbang bahwa oleh karena gugatan petitum angka 2 dan 3 dikabulkan sedangkan angka 4 dan 5 tidak dikabulkan, maka menurut majelis hakim gugatan penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Menimbang bahwa oleh karena tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dengan adanya perkara ini. Mengingat dan memperhatikan pasal 1313 KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat secara sebagian, yang kedua menyatakan demi hukum perbuatan tergugat telah ingkar janji atau wan prestasi kepada penggugat, yang ketiga menghukum tergugat untuk membayar seluruh sisa pokok pinjaman kepada penggugat sebesar Rp13.900 dan bunga pinjaman sebesar Rp100.000 secara tunai dan seketika. Yang keempat yaitu menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp540.000. Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Andi Wilham SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada
persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Aryani. Pendapat saya, putusan hakim sudah sesuai dengan dasar hukumnya karena pendapat hakim sebagaimana pada awal gugatan dibacakan dan dibenarkan pula oleh tergugat jika pemenuhan kewajiban yang belum dilakukan oleh tergugat sebagaimana surat pengakuan hutang tergugat mengakui menerima uang pinjaman atau kredit Kupedes dan telah dibayar oleh tergugat sehingga tersisa sebesar 13 juta rupiah. Sedangkan terhadap perhitungan bunga pinjaman hakim menetapkan sebesar 100.000 rupiah. Menimbang bahwa sebagaimana pasal 1239 KUH Perdata, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajiban. Dengan demikian, dari pertimbangan hukum di atas, petitum nomor 2 dari gugatan penggugat bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji patut untuk dikabulkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.